Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Jamaah salat subuh, tamu undangan Allah yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita masih dapat menikmati indahnya hidup di dunia ini. Kita bisa merasakan lapar dan dahaga, dan kita bisa merasakan berbuka puasa. Itu kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini. Sedangkan kenikmatan yang sifatnya ukhrawi dan batini serta spiritual akan kita rasakan kelak di akhirat, inda liqa'i rabbih, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai puncak kebahagiaan kehidupan akhirat nanti. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan agung yang atas akhlak dan budi pekertinya kita semua umat manusia berkiblat meneladani. Karena dengan akhlaknya tata kehidupan akan damai, akan tentram, dan akan mencapai kemakmuran. Semoga melalui Ramadan ini kita dilatih untuk menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang dicintai oleh Allah sebagai hambanya yang kelak diridhoi untuk masuk Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan, hingga kita mencapai surga Firdaus, surga tertinggi dari tingkatan kenikmatan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Maka kita harus berikhtiar untuk berusaha meraihnya. Sepertiga Ramadan terakhir ini laksana permainan sepak bola disebut sebagai injury time, yaitu titik kritis yang akan menentukan kemenangan sebuah tim untuk merebut juara. Demikian juga seorang muslim, sepertiga terakhir Ramadan adalah masa yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Maka dibutuhkan kesiapan secara fisik maupun secara mental untuk meraihnya. Dan kita sudah berada di sepertiga yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Kebahagiaan akan lebih terasa, namun tantangan dan cobaan akan semakin berat, karena di situ pada hakikatnya adalah akan menyisihkan yang juara maupun yang pecundang. Semoga kita bukan menjadi pecundang hanya di dunia saja, tapi kita akan menjadi juara kelak sampai di akhirat nanti. Maka jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Maka di dalam surat Fussilat ini ayat 8 perlu kita camkan dan kita tanamkan, tancapkan di dalam dada kita, tancapkan dalam spirit dan kegiatan kita. Visi misi kita adalah mensukseskan kehidupan dunia dan menyelamatkan kehidupan akhirat. Man amila solihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh,
maka pahalanya untuk dirimu sendiri, untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, berbuat jahat, maka dosanya adalah atas dirinya sendiri. Sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Al-Fussilat ayat 46. Jamaah rahimakumullah. Sangat jelas data-data berdasarkan ayat suci Al-Quran menerangkan kepada kita. Sangat rugi kalau rasionalitas akal kita memilih perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar yang kita turuti. Tapi apalah manusia, makhluk yang loyo, makhluk yang lemah, mudah tergoda dan mudah tergiur. Rongrongan dan godaan setan itu senantiasa detik demi detik seiring dengan aliran darah yang mengalir kepada kita. Sehingga jangan heran suatu ketika orang yang berdiri di dalam mimbar, di atas mimbar ini, turun dari mimbar terjebur pada kemaksiatan, bahkan berbuat yang sebaliknya. Mungkin panjenengan jamaah sudah menonton di berbagai YouTube. Dulunya beriman, begitu keluar dari masjid langsung kafir. Kemudian tobat lagi, kembali lagi, dan kembali lagi. Akhirnya berkubang pada kekafiran, keingkaran, ketakaburan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin kita tambah usianya, tantangan dan godaan kita semakin berat. Mestinya usia yang kita miliki semakin produktif dan semakin baik, tapi justru bertambah usia, bertambah pula kemaksiatannya kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka keimanan kita harus kita perbaiki setiap detik dan setiap saat agar kita tidak tergelincir kepada perbuatan yang keji. Ingat bahwa Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 15, "Wala taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jamaah rahimakumullah, kita sudah setiap hari dibacakan ayat-ayat suci Quran, Al-Quran, dan kita mendengarkan hadis-hadis yang dibawakan oleh para khotib, para dai dari berbagai media, baik itu yang offline maupun yang online 24 jam kita membuka. Tapi apakah itu menggugah kepada kita? Tergantung itu hidayah sampai kepada kita atau tidak. Maka Allah sangat jelas di sini, seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Sehingga kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang kita lakukan. Karena tidak ada orang yang diwarisi ke dosa. Sekalipun orang tua kita adalah pendosa, kita tidak akan mendapatkan warisan dosa dari orang tua kita. Karena kita menanggung dosa kita masing-masing. Demikian juga kita berbuat baik juga akan kita pertanggungjawabkan perbuatan baik dan balasannya pun kepada kita sekalian. Sehingga kita sudah mendapatkan informasi dari ayat-ayat suci Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi yang mendorong kita untuk senantiasa ikut kepada bimbingan dan tuntunannya. Namun itu semuanya akan tergantung dari setiap individu untuk melakukan. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 268, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dari sini jelaslah dapat kita tarik kesimpulan yang pertama bahwa nikmat itu datangnya dari Allah dan bencana datangnya dari akibat perbuatan kita manusia. Setiap orang akan mendapatkan balasan dari amal yang diperbuatnya. Amal jeleknya maka akan dapat siksa. Amal baiknya akan mendapatkan penghargaan surga yang kekal di akhirat nanti. Seseorang tidak dapat memikul dosa orang lain. Masing-masing orang mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Allah tidak membebani hambanya sesuai dengan kemampuannya. Akhirnya
Marilah kita ciptakan Ramadan ini sebagai media kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah seoptimal mungkin dengan amal ibadah secara ikhlas dan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hingga kita merasakan halawatul iman, manisnya iman yang kita yakini, dan akhirnya syiar Islam dapat terasa nyata membimbing kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.